Halo, perkenalkan nama saya Mariano Benedictus Lasa, NIM 20120010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dalam JavaScript. Pemilihan. Pemilihan adalah suatu kode program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilakukan untuk program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string, maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke dalam tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversikan ke true, sedangkan 0 akan dikonversikan ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversikan ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengaktifkan dengan kurung kurawal, seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengaksesi yang dieksekusi dengan tanda true kurung kurawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Program akan memberikan hasil seperti layar karena nilai W diisi dengan nilai 0. If dalam huruf kondisi, aksi, else, aksi. Pada bentuk umum di layar, aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Ada juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris, seperti berikut. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah, lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut.
Bentuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus pemilihan-pemilihan yang memiliki dua pemungkitan. Dan sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Dalam kasus ini, terdapat dua kemungkinan. Bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut adalah ganjil. Kita praktikkan. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi 1, buka kurung kurawal aksi 1, tutup kurung kurawal. Else, if kondisi 2, dalam kurung aksi 2. Dan seterusnya, aksi alternatif. Cara kerja bentuk bilayar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi yang benar. Jika semua kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Contoh lain dari penggunaan if yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat berikut ini.
Perintah switch. Selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat digunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan perintah switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal case nilai 1, aksi 1 break. Case nilai 2, aksi 2 break, dan seterusnya. Default, aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilakukan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat di bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Selain bilangan real, nilai dibandingkan juga dapat merupakan string, seperti yang ditujukan oleh kode berikut. Mari kita modifikasi.